saya bawa materi hari ini, peran SPKT Polres Tegal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Rotendao. Saya memilih judulnya ini sesuai dengan bidang tugas yang sekarang saya tempati, karena sebelumnya saya di Polsek dan sekarang saya di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu, itu kepanjangan dari SPKT. Judul yang saya ambil ini karena di SPKT itu lebih banyak memberikan pemahaman tentang masyarakat yang datang mengadukan, baik itu laporan pengaduan atau pertolongan atau segala yang berkaitan dengan hukum pidana atau tidak. Jadi di SPKT itu layanan 1x24 jam, baik lewat medsos, ada call centernya 110. Hanya di sini kendala jaringan, jadi yang call center 110 tidak bisa diakses. Dan tugas pokok SPKT bisa saya gambarkan, yaitu menerima setiap pengaduan, laporan polisi. Itu juga laporan polisi ada beberapa tahap. Kita mendengar keterangan dari pelapor, terus dari pelapor itu ada saksi yang melihat dengan bukti awal, entah fotokopi, dokumentasi yang sudah dilegalisir. Setelah itu baru kita berkoordinasi dengan tiket fungsi, khususnya reskrim, untuk kita melaksanakan gelar. Jadi setelah kita mendengar keterangan dari pelapor, terus ada saksinya, ada alat bukti. Setelah gelar itu baru diputuskan kita buatkan laporan polisi. Nah, dapat saya gambarkan secara umum, ruang SPKT itu ada 2 ruangan. Ruangan satu yaitu untuk pelayanan, untuk menerima laporan. Ruangan yang kedua yaitu ruangan call center, khusus untuk yang medsos punya. Jadi bisa lewat telepon, medsos, karena kita punya link sendiri. Mungkin sudah kita sebar di FB, YouTube, Instagram. Hanya kita kendala di jaringan, makanya tidak bisa mengakses untuk 110. Selanjutnya proses magang yang di Polres Rotendao itu, saya mendapat banyak tambahan pengalaman setelah mendapat ilmu dari sini saya terapkan. Jadi bagaimana caranya kita melayani dan memberi pemahaman tentang apa yang mereka alami setelah mereka melakukan laporan, kita cermati. Jadi kita memberikan gambaran bahwa oh ya, ini termasuk pidana, yang mana yang bukan pidana. Jadi ada yang datang memberikan laporan dengan keterangan mereka, jadi kita mendengar oh ya, ini tidak termasuk unsur pidana karena mungkin ada sesuatu ini, jadi mereka bisa memahami jadi mana yang pidana dengan mana yang bukan pidana. Jadi tidak semua serta-merta apa yang terjadi di luar langsung dilaporkan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, setiap yang mau datang lapor juga kita punya persyaratan di SPKT itu. Jadi yang datang melapor entah dengan membuat surat keterangan kehilangan, berarti mereka harus siapkan dokumen yang hilang, identitasnya. Kalau berupa KTP harus ada surat dari Dispenduk supaya bahwa ini dia punya KTP, alamatnya di sini. Nah, kalau untuk yang laporan polisinya atau kejadian yang dialami pelapor, mereka harus bawa KTP,
dan memiliki nomor HP dan membawa saksi yang melihat kejadian, tapi jangan membawa saksi yang karena diceritakan, jadi saya sudah ceritakan, jadi bawa dia. Jadi yang ada pada saat kejadian, jadi saksi yang ada pada saat kejadian. Terus barang bukti pada saat kejadian mungkin dia melakukan pemukulan, entah dia menggunakan alat atau tangan sendiri. Kan biasanya kalau tangan kan ada cincin, nah itu bisa dijadikan barang bukti. Nanti kalau hanya tangan kosong, kita mengeluarkan visum. Jadi di SPKT itu kita mengeluarkan visum dan kita koordinasikan dengan reskrim, baru kita gelar. Kalau memang sudah cukup bukti awal, kita serahkan, rekomendasikan ke penyidiknya yang menangani bagian pidana yang dilaporkan. Untuk hambatan-hambatannya ini untuk selanjutnya untuk ke kakak. Hambatan yang saya alami selama bertugas dan untuk selama magang PKL, di sana tidak tersedianya kendaraan khusus untuk SPKT. Jadi saat ada laporan kita menurun ke TKP, kita harus koordinasi dengan fungsi entah reskrim atau fungsi terkait yang di dalam satu Polres yang memiliki kendaraan. Yang kedua, hambatannya yaitu ini tidak tersedianya, memang hanya jaringan WiFi saja yang disiapkan. Jadi pada saat pelapor atau ini tidak memiliki data, kita melakukan kontak secara yang biasanya akan menggunakan pulsa biasa, banyak yang tidak menggunakan Android, jadi hanya HP biasa. Kendalanya di situ. Kalau dulu kan masih pakai telepon rumah, jadi kita bisa langsung telepon hubungi. Nah, kalau yang dilaporkan itu tidak memiliki data, kita setengah mati menghubungi, jadi kita harus jemput mereka. Terus yang kedua, kita kekurangan personil. Memang waktu Polres pertama pemekaran dari Polres Kupang datang sini, kita memang kekurangan personil. Sudah berulang kali permintaan, hanya kan itulah masih kurang banyak untuk khususnya NTT, bukan Polres Rokendal saja. Dan sudah kita ajukan, semoga ke depan bisa dipenuhi jumlah personilnya di SPKT. Karena untuk sementara jumlah personil di SPKT yang piket saja 2 orang. Kalau yang 1 orang turun ke TKP, 1 handle. Jadi pimpinan juga kadang-kadang ya tolong ada BKO dari fungsi-fungsi lain untuk menghandle kalau ada kejadian. Terus yang berikutnya alat. Kita kalau turun ke TKP, kita tidak dilengkapi alat yang seperti kayak polis lain. Lokasi ini TKP yang kita tuju ini kadang-kadang tidak tentu, apalagi terjauh, kecuali kalau yang mungkin dekat atau lokasinya bisa kita lingkar dengan polis lain itu mungkin bisa, tapi kadang-kadang lokasinya yang di topik, apalagi kalau di laut kan tidak mungkin kita mau polis lain kalau ada ini nelayan yang tenggelam. Jadi kadang-kadang kita tidak disiapkan ini, kita koordinasikan dengan Polair karena SPKT tidak disiapkan perahu atau robot, jadi kita kontak ke Polair untuk minta bantuan. Selanjutnya baik, tadi milik judulnya peran SPKT. Jadi yang menonjol dari penjelasan Pak Lalu tadi peran apa dari SK apa ini? CT
SPKT, Sentral Pelayanan SKTP, Kepolisian. Sentral SPKT, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Kepolisian Terpadu. Oke. Jadi peran yang Pak tonjolkan tadi di laporan ini mana? Ini pengaduan yang perannya sebagai ini memberikan gambaran kepada pelapor bahwa yang dilaporkan itu ini termasuk ranah pidana atau bukan. Iya Pak tentukan di mana perannya Setelah mendengar di ini laporan ini. ini Bilang apa Pak? menerima dan penanganan pertama laporan atau pengaduan. Itu perannya. Ya, Menerima laporan atau pengaduan. menerima. Jadi yang membuat laporan siapa? Ada Wayan Masnya. Bukan yang membuat laporan masyarakat atau orang yang di dalam unit SPKT. orang yang buat. Kita yang Bukan buat. menerima. Kita menerima dan membuat laporan SPKT ini. Pak, benar pertanyaan saya. Kalau kata menerima berarti si pelapor itu sudah membawa laporan dan serahkan ke Pak di situ kan, di unit kerja itu kan. Prosesnya memang begitu atau Si pelapor datang, ya. terus mengadukan masalahnya. Jadi kita mendengarkan. Setelah kita mendengarkan, kita menerima apakah itu masuk di dalam pidana. Mendengarkan, terus siapa yang mencatat? Saya langsung mencatat. Orang di situ, artinya Pak Lalu di situ yang Ya. catat. Nah, terus habis catat, terus Saya koordinasikan dengan piket reskrim ya reskrim. yang piket pada saat itu. Oh. Apakah ini masuk ranah pidana atau bukan? Terus Jadi yang menentukan itu reskrim untuk arah apa alur proses selanjutnya ya, reskrim. reskrim. Oh, begitu. Nah, baik itu pidana maupun perdata, Ya, semua reskrim yang putus itu. ya. Nah, Ya, reskrim kita karena kita hanya mengetik menerima laporan, setelah itu baru kita kasih masuk di kantor, rekomendasinya langsung ke reskrim. jadi saya dapat nangkap bahwa seluruh proses di dalam apa, SPKT nah, itu harus ke reskrim dulu. harus ke reskrim. Jadi kita terima laporan, kita koordinasikan bagaimana kalau ada penipuan atau penggelapan ini masuk pasal mana, dan sampai setelah kita terima ketik mereka komplain, nah, kenapa pakai pasal ini orang ini Yang tentukan pasal-pasal apa? karena ini langsung termonitor di aplikasi, jadi kita ketik penipuan dengan pemberatan, otomatis pasalnya langsung muncul. Ada di formulir langsung. Di formulir langsung. Jadi pasalnya langsung muncul. ada di formulir. Langsung. Jadi orang itu datang hanya menjelaskan, Menjelaskan. bukan saja Siap. Pak mencatat. Mencatat. Jadi perannya kalau Pak tidak mencatat, misalnya Pak tidak mencatat, orang itu hanya datang mengadu, Pak tidak mencatat, risikonya apa? Risikonya nanti kita mau buat laporan tidak tahu nanti. Tidak. Peran itu Bapak tulis di situ. Jadi peran-peran yang Bapak lakoni. Ada di coba di Bapak kita tuangkan dalam buku mutasi segala kejadian. Coba di atasnya. Tugas. Kita tulis di buku mutasi. Kita ada buku mutasi di mana ada Ya, pelapor di situ harus ada. Karena Pak apa punya laporan berkaitan dengan peran unit kerja itu SKTP ya, SPKT, SPKT. dari yang sudah memberikan rekomendasi kepada kita untuk membuat laporan sosial tindak pidana. Ada yang kita tuliskan di Oke, nanti begini Pak. Nanti Pak perbaiki ini. Ya. Buat skema saja, ya. Mungkin yang gampangan itu buat berbentuk
Ini. Oh ini, mencatat dalam buku mutasi. Mencatat. Ya, jadi nanti Bapak buat begini saja yang gampang gitu kan. Ini terus nanti ke sini SKPT ya. SPKT. Di sini ada SPKT. Terus tugasnya apa saja Bapak tulis di sini, gitu kan? Nanti bikin. Terus ini katanya mau ke restri ya. Restrinya atau. Jadi perannya Bapak itu adalah menulis yang ini semua, gitu kan? Oke. Ini perannya. Jadi kalau Bapak menulis kendala terhadap peran, kan Bapak tidak perlu kendaraan. Kalau menulis itu perlu kendaraan, tidak kan? Betul. Ya. Jadi kendala itu terhadap ini, terhadap peran. Kita juga ini belum berdekat, belum mengecek juga kebenaran dari laporan itu. Iya. Kebenaran. Oke, nanti di sini tulis saja. Jadi salah satu pengecekan tadi. Setelah menerima pengaduan, Iya. Oke. kita mengecek. Jadi Bapak tulis di sini aja semua. Oh, semua. Nah, baru kendalanya dilihat di sini. Jadi yang Bapak bicarakan bicarakan di situ adalah peran. Jadi mengukurnya juga peran. Peran Bapak itu sudah terlaksana atau belum begitu. Ya kan? Buat aja scan begini. Kan lebih gampang. Tulis aja ya. Nanti perbaiki terus nanti apa? Baik, saya kira nanti perbaiki dulu ya.